Kita baca dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judul petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, bulu kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan beri kepada kita hari ini. Kita boleh berkumpul kembali setelah 6 hari kita bekerja, melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Bapak Ibu Saudara, konteks firman Tuhan yang kita baca tadi mungkin ada yang agak bingung. Ini apa ini ya? Nah, ini adalah satu pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada hambanya Musa untuk dilakukan, untuk dikerjakan oleh umatnya yang pada saat itu adalah orang Israel. Dan waktu itu Musa sedang berada di atas Gunung Sinai. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa bahwa Tuhan mau supaya orang Israel akan mendirikan baginya yang disebut adalah kemah suci. Ya, kemah suci adalah kemah tempat di mana orang Israel melakukan ritual ibadah bagi mereka sepanjang perjalanan di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nanti akan dibuatkan oleh Salomo di dalam satu kemah yang besar yang disebut dengan Bait Allah. Dan kemah suci ini adalah tempat di mana bisa tidak permanen, tapi sifatnya hanya sementara. Dan disitulah dikatakan bahwa Tuhan hadir bagi mereka ketika kemah itu akan dibuat. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata buat kemah, mereka buat. Ketika Tuhan berkata bongkar kemah, maka mereka akan bongkar. Sepanjang perjalanan mereka menuju kepada tanah Kanaan. Kalau saya boleh tanya, capek ke tidak? Lelah ke tidak? Lelah. Tapi dalam mengikut Tuhan, dalam menjalankan perintah Tuhan, dalam menjalankan kehendak Tuhan, bagi bangsa Israel bukan sesuatu hal yang berat. Karena Tuhan menolong dan memimpin mereka. Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api bagi mereka. Tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Kasut mereka tidak akan hancur sepanjang perjalanan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Demikian kita, saya dan Bapak Ibu semua. Ketika kita turut serta dalam bagian, dalam rencana dan kehendak Tuhan, menjalankan firman Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, kalau dengan terpaksa, maka kita akan merasa lelah. Tapi kalau dengan kerelaan, ketulusan, dengan dasarnya kasih Tuhan, maka kita akan berbahagia meskipun dilihat begitu besar dan berat untuk dipikul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik dalam mendirikan kemah suci, petunjuk yang diberikan oleh Tuhan di situ bahwa semua bahan yang dipungut itu disebut persembahan khusus bagi Tuhan. Ya, semua bahan persembahan
yang dipungut dari antara orang Israel, dari umatnya, Tuhan menyebut sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Kenapa disebut persembahan khusus? Karena ini berbeda dengan persembahan-persembahan yang lain. Ya. Kenapa disebut khusus? Karena khusus untuk mendirikan kemah suci. Bukan untuk persepuluhan, untuk mendukung orang-orang Lewi, bukan. Itu lain. Tapi untuk mendukung pembangunan atau mendirikan kemah suci. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak sanggup untuk menyediakan bahan? Apakah Tuhan tidak mampu untuk menyediakan bahan sehingga harus dipungut dari umatnya? Ingat bahwa Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang miskin. Amin. Dia ciptakan langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada. Masa buat kemah suci saja tidak bisa? Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kenapa gedung gereja itu Tuhan tidak bisa kirim orang-orang satu kali langsung jadi biar megah, biar mewah luar biasa. Tapi kenapa harus melibatkan keluarga pribadi orang-orang? Kenapa harus diambil dari umat dalam mendirikan kemah suci? Bapak ibu saudara, ada satu hal yang indah yang harus kita tahu di sini. Dia mau supaya ada relasi yang baik antara engkau dengan Tuhan. Dan dia mau supaya engkau juga membuktikan kasih-Mu kepadanya lewat memberi, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti sampai di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Sekaligus membuktikan bahwa engkau taatkah tidak taat terhadap apa yang Dia perintahkan. Perhatikan di sini. Ya. Bukti bahwa engkau mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu saya membaca ini saya melihat bahwa kasih itu tidak hanya sebatas kata-kata saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi buktinya apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, buktikan dengan tindakan yang nyata. Iya toh? Mendukung pelayan pekerjaan Tuhan kalau mendukung, rajin beribadah, ya, setia dalam persekutuan kalau setia, itulah bukti cinta kita kepada Tuhan kita. Ya. Jangan bawa konsep waktu pacaran. Bapak Ibu Saudara, kasih itu harus dibuktikan. Ya. Itu sebabnya Tuhan melibatkan umatnya. Sekali lagi, bukan Tuhan miskin, bukan Tuhan tidak mampu, Tuhan mampu. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap anak-anaknya, setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan begini di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup mencukupkan segala sesuatu. Tapi Dia juga mau supaya kita terlibat, taat dan membuktikan kasih kita kepadanya. Karena Dia telah membuktikan cinta dan kasih-Nya kepada kita, yaitu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saya dan Bapak Ibu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam mendirikan kemah suci ini, dalam petunjuk yang kita baca tadi, ternyata bukan hanya desainnya, bukan hanya bahannya, bukan hanya ukurannya, modelnya yang ditentukan oleh Tuhan, tetapi sampai kepada pribadi orang yang memberi, yang dipungut itu juga ditentukan oleh Tuhan. Ya, ditentukan oleh Tuhan. Ayat 2b dikatakan bahwa setiap orang yang terdorong hatinya haruslah engkau pungut persembahan khusus kepadaku. Kepada siapa dipungut semua bahan-bahan ini? Adalah bagi mereka yang terdorong hatinya. Bagaimana yang tidak terdorong? Tidak usah dipungut.
kalau dibalik seperti itu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, saya melihat ini begitu luar biasa. Di sini tidak ada unsur paksaan dari Tuhan. Dia tidak berkata bahwa Musa, kalau engkau pungut lalu mereka tidak memberi, maka saya tidak akan berkati mereka. Saya akan kutuk mereka. Saya akan menghanguskan mereka. Saya akan membinasakan mereka. Kata-kata itu dalam ayat ini tidak ada, Bapak Ibu. Tapi semua diberikan berdasarkan kerelaan, ketulusan, dan kesadaran akan firman Tuhan yang telah mereka dengar daripada Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya banyak orang hari ini kalau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam tanda petik banyak yang terpaksa. Ya, saya harap di Jemaat Karmel tidak ada yang demikian. Tapi kebanyakan ada yang seperti itu, terpaksa memberikan persepuluhan, terpaksa mendukung pelayanan, terpaksa mendukung pembangunan, terpaksa apalagi terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Takut tidak diberkati oleh Tuhan. Takut usahanya nanti tidak maju. Takut pembeli tidak datang ke kiosnya untuk membeli, lalu dia tidak dapat penghasilan apa-apa. Ini motivasi yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ini yang namanya memberi dengan terpaksa. Tapi Tuhan mau ketika dengar firman Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang telah engkau terima daripada Dia, itulah yang mendorong hatimu untuk melakukan dan memberi apa yang seharusnya engkau beri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang terdorong hatinya. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Ya, kira-kira kalau kita ada di zamannya orang Israel pada waktu itu, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan ini, Musa berkata, pungutlah mereka, tapi yang terdorong hatinya. Kira-kira Bapak Ibu mau persembahkan atau tidak mau persembahkan? Coba kita pikir dulu. Tidak apa-apa, tidak ada hukuman kok, tidak usah sudah. Tidak dipaksa, sudah, tidak usah sudah. Kan biasanya begitu. Iya toh. Tapi sesuatu hal yang dipaksa maka harus dilakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara coba perhatikan antara orang anak-anak pergi ke sekolah dengan anak-anak pergi ke sekolah minggu. Bedanya apa? Kalau ke sekolah karena dipaksa jam 7, kalau tidak pintu ditutup, maka semua harus dengan terpaksa bangun pagi, mandi cepat-cepat, kasih makan, dorong langsung ke sana. Tapi coba ke gereja, karena tidak ada unsur paksaan, siapa yang rela datang, maka apa yang terjadi? Ya Bapak Ibu, saya tidak bicara, lihat sendiri, dan kita koreksi diri kita sendiri. Anak-anak bilang jam 7 ibadah sekolah minggu, tapi ada yang datang lewat jam 7, setengah 8, bahkan sudah mau firman baru datang. Mesti harus dipaksa. Tuhan tidak mau kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang disebut dengan jemaat umat yang dewasa di dalam Tuhan. Ada kesadaran, tanpa disuruh, tanpa dia harus sadar bahwa saya hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya memberikan persembahan karena saya sudah terima dari berkat yang Tuhan beri kepada saya. Itu yang disebut dengan orang yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa rohani, tanpa harus dipaksa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau bayi rohani itu selalu dibujuk-bujuk dulu. Bujuk, ayo dong, makan dong, ayo dong, ikut dong, ayo dong. Kalau tidak, ngambek. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, semua saya dan Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, mari kita memberikan yang terbaik dari Tuhan, pemberian yang terbaik yang ada pada kita. Ya, memberi dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini kita memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, kalau selama ini kita memberi yang terbaik bagi keluarga kita, kita memberi yang terbaik bagi bapak, mama kita, teman kita, sahabat kita, dalam komunitas kita, di tempat kita bekerja. Kita memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kita pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, kendaraan yang bagus. Lalu apa lagi?
Pikirannya bagus, kita pakai semua untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Masa kita berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan kita berikan yang sisa. Hendak ini menjadi renungan kita pada siang hari ini. Tuhan tidak layak menerima yang sisa dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita semua. Tidak layak menerima yang sisa dari engkau dan saya. Sambil bernyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Padahal yang kita beri apa? Yang sudahlah, ya biasa-biasa begitu. Kita berani, hanya ini Tuhan persembahanku, itulah yang terbaik yang saya berikan. Setiap orang yang menyanyi lagu judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan, saya selama ini memperhatikan orang-orang yang menyanyi lagu itu. Kebanyakan lagu itu dinyanyikan oleh orang-orang yang lanjut usia dan sudah terbaring karena lemah. Biasanya di acara kedukaan, atau orang sudah sakit, atau orang ini melayani lagi tapi usia sudah lanjut, sudah tidak bisa berdaya, lalu dia menyanyi, hidup ini adalah kesempatan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin tenaganya, pikirannya, ide-idenya, usianya, dia mau berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi sayang, usia sudah menurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekali lagi bahwa Tuhan tidak layak menerima setiap persembahan yang diberi dengan terpaksa, tapi penuh dengan kerelaan. Entah itu harta kita, tenaga kita, pikiran kita, ya. Tuhan tidak mau diberi karena kesedihan hati, dengan motivasi yang tidak jujur. Ya, karena Tuhan berhak menerima yang terbaik dari engkau dan saya harus berikan kepada Dia. Dan biarlah ini menjadi harta yang terbesar kita yang sedang kita kumpulkan di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga Tuhan Yesus berkata bahwa ngengat dan karat tidak akan dimakan. Tapi kita kumpul harta di dunia ini akan makan habis oleh karat, dan pencuri pun bisa datang dan mencurinya pada waktu yang kita tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hidupmu dan apa yang Dia titipkan kepadamu. Sekali lagi, jangan dengan terpaksa. Ya. Berkat memberi lebih besar daripada menerima.